belajar Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, sebelum kita mulai belajar ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar fisika adik-adik dengan materi kinematika analisis vektor ya. Jadi kita menganalisa sebuah vektor. Kinematika menghitung besaran vektor. Nah, di sini kita akan membahas 3 subtopik, yaitu ada besaran vektor, penjumlahan dan pengurangan vektor, dan yang ketiga analisa vektor pada bidang milik. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, dia ada besaran vektor. Nah, untuk mengingatkan kembali, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka ya. Jadi, untuk besaran vektor di sini, jadi besaran vektor di sini adalah besaran yang menyatakan nilai dan arah ya. Jadi vektor itu identik dengan arah dari besaran itu sendiri. Nah, jika kalian pernah mendengar kata besaran skalar, apa bedanya dengan besaran vektor? Kalau besaran skalar itu dia besaran yang cuma memiliki angka saja ya, besaran yang hanya memiliki nilainya saja. Gimana itu Kak? Kita lihat contohnya ya. Di sini kakak buat BV itu besaran vektor ya, BS itu besaran skalar. Nah, jadi untuk besaran vektor itu dia punya nilai dan arahnya ya. Sedangkan besaran skalar itu nilai saja. Selanjutnya besaran vektor itu biasa disimbolkan dengan anak panah ke atas ya. Kakak ambil contoh ini gaya ya. Jadi kalau mau menentukan arah gaya, maka ditulislah simbol F dengan panah di atas, itu menandakan vektor. Sementara untuk skalar cukup F saja. Oke, selanjutnya contoh dari BV atau besaran vektor itu adalah kecepatan ya. Ada lagi gaya, medan magnet dan lain-lain ya. Selanjutnya untuk besaran skalar ini yang memiliki nilai saja. Contohnya luas, volume, energi listrik dan lain-lainnya. Jadi dia cuma memiliki nilai dan angka saja tanpa menentukan arahnya. Oke, selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi kalau ada 2 buah vektor, yang pertama di sini kakak gambarkan ada sebuah vektor yang arahnya ke atas dan ada lagi satu vektor yang arahnya ke sini. Kita buat ya. Jadi ini ada vektor, kita anggap saja vektor A ini ya. Ini kita anggap saja vektor B. Nah, jadi yang dicari itu adalah nilai dari resultan kedua vektor, yaitu ini dia ya. Inilah nilai resultan dari kedua vektor. Oke, gimana mencarinya? Di sini rumusnya adalah
X sama dengan atau resultan kedua vektor sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 cos alfa, ya. Nah, apa bedanya dengan pengurangan? Untuk pengurangan itu adalah vektor yang berlainan. Untuk dia pengurangan ini khusus untuk vektor yang berlawanan arah. Di mana rumusnya sama seperti tadi ya, yang dihitung juga resultannya. X sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 cos alfa. Jadi perbedaannya di tambahnya ini aja ya. Kalau dia dijumlahkan tandanya ditambah, kalau dia dikurangkan ininya dikurang. Oke, biar adik-adik lebih paham, mari kita lihat pembahasan. Oke adik-adik, di sini ada soal pengantar tentang vektor tadi, yaitu kita lihat contohnya. Ada dua vektor masing-masing 10 satuan bertitik tangkap yang sama. Sudut yang dibentuk adalah 60 sudut kedua vektor tadi ya. Yang ditanya resultannya adalah, nah kira-kira ini dijumlahkan apa dikurangkan? Di sini sudah kakak garis bawahi bertitik tangkap yang sama, berarti dua vektor tadi berasal dari satu titik yang sama. Kalau seperti itu maka dijumlahkan ya. Oke. Kita lihat apa saja yang diketahui. Diketahui di sini vektor 1 kita anggap aja vektor A ya, itu 10 satuan. Vektor B juga 10 satuan dan alfanya adalah 60 derajat ya. Yang ditanya adalah resultannya. Nah, karena tadi kita sudah analisa kedua vektor ditambah, maka kita pakai rumus vektor yang ditambah. X sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa. Oke, kita pindahkan saja di sini. A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa. Ya. Jadi diperhatikan kalau vektornya ditambah maka tandanya itu tambah semua. Tapi kalau vektornya dikurang itu tandanya tambah dan kurang. Oke? Masing-masing sudah memiliki angka, tinggal kita masukkan saja ke rumus. Kakak pindah ke sini ya. Selanjutnya R-nya akar dari A-nya 10, B-nya juga 10 ditambah 2 kali 10 kali 10 kali cos 60. Sebelumnya kakak kasih petunjuk di sini cos 60 itu setengah ya. Maka ini adalah akar dari 100 tambah 200 kali setengah. Berarti menjadi akar dari 300. Nah, sampai sini sebenarnya sudah benar, tapi kalau kita perhatikan optionnya tidak ada yang memiliki nilai angka dari 300, sehingga ini harus kita sederhanakan. Karena 300 ini bisa disederhanakan menjadi akar 100 dikali akar 3, maka akar 100 itu 10, akar 3-nya biar saja. Maka jawabannya adalah 10 akar 3 satuan, di mana optionnya adalah A ya. Oke, kita lihat lagi soal pengantar yang kedua ya. Kita langsung saja. Di sini ada contohnya besaran berikut merupakan besaran skalar kecuali. Nah, perlu adik garis bawahi besaran skalar kecuali. Berarti jawaban yang mau kita tentuin adalah besaran vektor. Maka kita lihat option A, B, C, D. Mana yang merupakan besaran vektor? Nah, kalau kita analisa
energi itu hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah, makanya salah. Ya, massa juga begitu, dia memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Daya juga, dan yang memiliki nilai dan arah itu adalah kecepatan, ya. Jadi kecepatannya ke kanan, kecepatannya ke kiri, seperti itu. Maka opsinya adalah A. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke dalam topik analisa vektor pada bidang miring. Jadi sebenarnya bidang miring ini sangat membantu kita ya dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, kalau kita analisa bidang miring itu dalam sebuah vektor gimana? Di sini ada kakak gambarkan sebuah bidang miring dan ini kakak letakkan benda sebagai contoh. Jadi semua benda itu yang mempengaruhi ke bawah itu adalah gaya gravitasi ya. Jadi kita buat sini mg. Kalau dia bertumbuh kanan dipengaruhi mg cos alpha, dan bertumbuh kiri atau ditarik ke bawah dia yang mempengaruhi itu mg sin alpha. Jadi bisa kakak tulis dengan kalau dia ditumbuh x beratnya menjadi mg sin alpha, dan jika ditumbuh y itu mg cos alpha ya. Perbedaannya hanya di sin cos saja. Di mana di sini W adalah gaya berat, M itu massa, J itu adalah gravitasi bumi, nilainya 10 ya dek, itu tetapkan 10 atau 9,8. Dan alfa adalah sudut yang dibentuk. Jadi itu ya analisa kita pada vektor bidang miring. Dia kalau ke bawah dipengaruhi oleh massa dan gravitasi itu sendiri, sebuah benda yang diam. Selanjutnya kalau terhadap tumbuh X, rumusnya gaya beratnya adalah mg sin alpha. Untuk ketumbuh Y itu mg cos alpha. Oke, agar lebih paham kita lihat pembahasannya ya. Oke, di sini ada SP3, contoh dari analisa vektor pada bidang miring. Katanya, sebuah benda bermassa 4 kg terletak di bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Jika percepatan gravitasi bumi itu 10, tentukanlah komponen gaya berat yang searah dengan bidang miring. Nah, di sini yang ditanya adalah komponen gaya ya. Perlu kita perhatikan. Di sini ada massanya 4 kg, sudut yang dibentuk 30, gravitasi buminya 10, dan yang ditanya adalah komponen gaya berat yang searah dengan bidang miring. Nah, jadi kita pakai rumus yang mana, ini atau ini? Ya, untuk catatan, kalau dia bidang miring itu identik dengan tumbuh x ya. Sementara pada bidang datar itu identik dengan sumbu Y. Jadi kakak lanjut di sini, kita jawab soalnya. Diketahui bendanya massanya 4 kg, sudut yang dibentuk alfa 30 derajat dan G-nya adalah 10. Yang ditanya adalah W ya. Jadi karena tadi ini yang ditanya pada yang searah dengan bidang miring, berarti kita pakai Wx. Jadi Wx sama dengan mg sin alpha, di mana m-nya 4, g-nya 10, dan sin dari 30 derajat. Nah, ini kalau dikali 40 dan ini adalah
setengah. 40 dikali setengah adalah 20 Newton. Maka opsinya adalah B. Ya adik-adik, sekianlah pembahasan dari kakak di pembelajaran fisika kita hari ini yang berjudul kinematika analisa vektor. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jika adik-adik belum ada yang paham, masih ada yang belum paham, bisa kita lanjut di grup untuk berdiskusi. Semangat semua, bersama Bimbel Master Ilmi, manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.